Apakah ada filsafat dalam agama? Justru kalau nggak ada filsafat, agama nggak ada. Karena hakikatnya filsafat adalah berpikir secara radikal, secara mendalam, secara kritis. Kalau orang tidak bisa mikir, dia tidak akan bisa beragama. Meskipun kamu bilang, loh agama itu kan tinggal patuh Pak, tinggal ikut apa adanya. Lah emangnya ikut dan patuh itu tidak pakai pikiran po? Pakai. Makanya agama kan sangat, termasuk Islam itu kan sangat benci yang namanya taklid. Ketika orang dilarang taklid, itu berarti kamu disuruh mikir. Oke, jadi agama menawarkan kebenaran, akal juga menawarkan kebenaran. Ada dialektika. Kalau itu memang kebenaran, katanya para filosof muslim nanti, itu ya mesti ketemu, kamu gak usah khawatir. Jadi ada sirkuler. Kalau kita memang seorang muslim yang sejati, pasti otomatis juga kita seorang filosof. Kenapa? Untuk jadi Islam yang benar itu kita butuh mendayagunakan akal secara intensif. Makanya dalam cerita-cerita itu kan banyak, setan itu lebih takut dengan orang yang alim dibandingkan alim tapi males, dibandingkan orang bodoh tapi rajin sholat, rajin. Kan itu ada cerita zaman saya kecil sering diceritain itu kan, ada orang bodoh sholat, ada orang alim tidur. Setan lebih takut pada alim yang tidur itu. Itu sebenarnya cerita-cerita banyak kayak gini. Kalau teman-teman dulu di kampung kan sering dikasih cerita-cerita seperti ini. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya Islam dan agama itu sangat menghargai intelektualitas, sangat menghargai akal, sangat menghargai rasio. Ya. Makanya di antara ciri orang yang layak diangkat jadi nabi dalam sejarah, dia harus punya karakter yang namanya fatonah. Bukan fatonahnya selfie lo ya. Fatonah cerdas. Kalau nggak cerdas berarti dia tidak layak jadi nabi, tidak bisa mikir. Nabi harus pinter. Makanya nanti kalau di UIN ada rektornya UIN sekarang, Pak Musa, itu nulis buku judulnya apa? Yang filsafat Islam itu kan, di situ dia mendeklarasikan bahwa sebenarnya Nabi Muhammad itu adalah seorang filosof. Dilihat dari aspek bahwa dia cerdas. Oke. Jadi pertama-tama itu, makanya dulu saya pernah usul beberapa sisi dari teknik berpikir yang filosofis ini harusnya sudah diajarkan tidak cuma di bangku kuliah, tapi mungkin sejak SMA atau malah mungkin SMP diajar teknik berpikir. Karena kalau di pendidikan kita kan terbiasa menghafalkan teori, bukan tekniknya, tapi apalannya yang mulai SD, SMP, SMA, bahkan itu cuma diulang-ulang. Maka filsafat dan agama jangan khawatir, kalau ketemu tidak akan saling merusak, tapi malah saling menguatkan. Bahwa ada yang tidak karu-karuan gara-gara mempertemukan agama dan filsafat, sebut saja itu kasus. Kasus itu ya kejadian khusus, kejadian khas yang lebih banyak yang tidak seperti itu dibandingkan yang seperti itu. Nah, jadi kalau ada yang tanya, jawaban gitu. Kalau ada yang tanya, apa iya sih di agama ada filsafat? Oke ya. Nah, ini sepanjang sejarah ada paling tidak, sebenarnya ada 5, cuma bagi saya yang 4 sama 5 tak jadiin 1 di yang terakhir itu. Jadi tipe hubungan. Jadi apa yang terjadi kalau filsafat dipertemukan dengan agama, termasuk dengan Islam?
Jadi ada banyak wajahnya. Wajahnya tidak melulu dalam wujud Nietzsche atau dalam wujud Kierkegaard atau dalam wujud, tapi juga ada yang dalam wujud Iqbal, ada yang dalam wujud Mullah Sadra, dalam wujud Ghazali, dan lain sebagainya. Ada jenis pertama, ya filsafat dalam tanda petik menjadi agama sendiri. Jadi filsafat jadi agama sendiri itu berarti filsafat mikir dewe Tuhan itu yang seharusnya kayak gimana, Tuhan eskatologi, surga, neraka, ajaran, kekuasaan, kapasitas manusia tentang dan macam-macam alam semesta itu kan mikir dewe filosofnya, tidak peduli dengan doktrin-doktrin agama. Nah, itu filsafat jenis pertama. Kamu ketemu di filsafat agama biasanya. Apa buktinya Tuhan itu ada? Apa buktinya alam ini tergantung? Apakah kita bebas atau independen, apa terikat, dan seterusnya. Itu filsafat jadi agama sendiri. Terserah agama bilang apa, cuma yang jenis pertama ini ingin menjawab isu-isu agama tapi pakai akal saja, tidak peduli agama ngomong apa. Itu jenis pertama. Ya banyak, kayak kemarin misalnya kayak Nietzsche bilang, oh agama itu candu, agama itu mentalitas Buddha, agama itu mikir sendiri. Dan itu luar biasa. Zaman tahun berapa saya menerjemahkan buku yang judulnya God of Philosophers, diterjemahkan jadi Bertuhan ala Filosof, tahun 2002. Tulisannya Anthony Kenny. Dan itu luar biasa, wacana-wacana yang diangkat oleh para filosof untuk memahami isu-isu agama. Jarang orang berani masuk ke dunia itu karena agak tricky, orang sering bilang jangan belajar filsafat nanti kamu rusak loh. Biasanya ranah ini yang biasanya ditakuti untuk disentuh, karena memang begitu kamu masuk ke dalam, ya masa kayak gitu ya, masa itu mesti gitu. Kayak Agustinus, Thomas Aquinas, kalau dalam Islam mungkin Ibnu Rus dan kawan-kawan itu kan sering mengkonsepsi sendiri pakai akalnya. Yang itu nanti dikritik habis-habisan antara lain oleh Ghazali, karena Ghazali kan tidak di model yang pertama itu. Misalnya membahas pengetahuan Tuhan, Tuhan tahu nggak tentang masa depan. Nah, terus kalau kita yakin Tuhan tahu tentang masa depan, berarti hidup ini sebenarnya jabariyah. Hidup ini berarti sudah diatur sebelumnya. Wong Tuhan tahu besok mau terjadi apa. Kamu besok jadi dosen apa jadi petani, itu Tuhan sudah ngerti. Berarti sudah ada skenarionya. Maka kamu nggak perlu capek-capek berusaha dong kalau gitu. Wong masa depan itu sudah jelas. Itu ini dibahas. Atau ada kontradiksi antar sifat-sifat Tuhan, karena monoteis itu kan kesulitannya di situ. Semua kualitas dikumpulkan jadi satu di Tuhan. Apakah kualitas positif atau kualitas negatif? Tuhan itu maha adil, maha penyayang, tapi juga maha penyiksa, tapi juga ini kan agak susah. Dia maha tahu dan juga maha kuasa. Nanti dalam kasus tertentu, misalnya dicontohkan, bisa nggak Tuhan menciptakan sesuatu? Ini kan nanti kontradiksi, yang dia sendiri tidak mampu untuk menciptakannya. Itu kan bingung. Pikiran, bisa nggak Tuhan menciptakan batu yang sangat berat, yang saking beratnya Tuhan sendiri nggak kuat ngangkat? Itu kan kontradiksi namanya kan. Iya ya, kalau nggak bisa terus masa Tuhan nggak kuat ngangkat? Tapi kalau bisa, itu kan bingung. Dan itu bagi kita kan, alah ngapain sih bahas itu, entek-entek waktu reneng gunane. Tapi dibahas oleh para filosof zaman itu. Dan bukunya tebel-tebel lagi bahas yang kayak gitu. Kayak pengetahuan Tuhan tentang hal-hal yang partikular. Tuhan itu tahu umum-umum aja apa secara detail. Kalau Tuhan tahu secara detail, Tuhan tahu nggak pengetahuan yang sifatnya pengalaman, pengetahuan yang sifatnya harus dialami langsung baru tahu. Misalnya apa ya, Tuhan ngerti nggak rasanya perut mules?
Ya kan kamu bingung. Lu yang ngerti lah, Tuhan tahu segalanya. Lu masalahnya untuk ngerti rasanya perut mulus, kamu harus pernah merasakan mulusnya perut. Kalau nggak pernah kamu bingung loh. Kamu cuma diceritain, kalau kamu ngerti apalah makanan apa, cuma diceritain, kamu belum tahu sebenarnya meskipun kamu paham. Untuk bisa ngerti makanan itu, kamu harus makan, baru paham. Nah, pengetahuan jenis ini Tuhan ngerti nggak? Tuhan ngerti nggak kalau lombok itu pedes? Oh, itu untuk ngerti pedesnya lombok, itu harus merasakan lombok. Ini dibahas oleh para filosof. Mungkin kita nanti mengalir aja, ada beberapa filosof yang masuk jenis yang pertama ini. Kalau dalam Islam ada dua orang tokoh yang agak destruktif, banyak nabrak dogma-dogma dasar Islam, seperti Ar-Razi atau Ibnu Rawandi. Nanti kita lihat, semoga sempat ngomong orang-orang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, filsafat jangan takut dia mendukung agama. Jangan salah, ilmu kalam, usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis, dan beberapa ilmu alat yang lain, itu basisnya adalah filsafat. Ketika Imam Ghazali nulis, Imam Syafi'i nulis Ar-Risalah, yang kemudian jadi basisnya usul fikih, yang kemudian jadi sumber orang untuk ijtihad merumuskan halal haram dalam Islam, itu basisnya adalah mantek, filsafat. Jadi dia mendukung agama. Perdebatan Mu'tazilah, Asy'ariyah, Sunni, Syiah yang debat luar biasa, itu kan debat yang pakai akal. Itu kan pertarungan antar pemahaman. Ya, nama lainnya kan sebenarnya itu diskusi yang sifatnya filosofis. Jadi filsafat. Maka banyak orang yang anti filsafat, padahal mungkin dia sebenarnya filosof, tapi dia nggak sadar. Ghazali itu menghantam filsafat luar biasa dalam tahafut falasifah, padahal dia sendiri sebenarnya filosof. Sebelumnya dia nulis banyak sekali kitab-kitab filsafat. Jadi jangan khawatir, kamu belajar filsafat, filsafat ada juga yang model kedua, filsafat itu mendukung agama. Ada model ketiga, model independensi, jadi sendiri-sendiri. Tidak apa-apa kamu belajar filsafat, tidak apa-apa, tidak akan ganggu agamamu, karena dua-duanya beda. Agama urusan keyakinan, filsafat urusannya akal. Masing-masing wilayahnya berbeda. Ditemuk-temukan juga bisa, tapi sebenarnya itu dua dunia yang berbeda. Pakai akal kamu memahami agama boleh, pakai agama kamu mau nyerang filsafat bisa. Cuma tidak ada gunanya, karena memang tidak kompatibel. Dua wilayah ini berbeda. Itu namanya paradigma independensi. Immanuel Kant misalnya, Immanuel Kant itu membahas agama panjang lebar sampai terakhir dia tidak bisa ini dibahas terus. Satu-satunya jalan yang mungkin adalah beri ruang dalam dirimu untuk agama. Karena ternyata semua argumen rasional tentang dogma agama itu lemah. Nanti kalau kita sudah masuk tematik ke teologi, akan kita lihat coba. Hampir semua yang kamu bilang selama ini seolah-olah masuk akal, urusan agama itu sebenarnya ada kelemahannya, ya karena memang akal. Kayak kamu bilang, oh alam ini teratur, berarti Tuhan memang ada. Atau ada sebab yang rentetan dan Tuhan itu sebab pertama. Atau banyak, dan semuanya ada kelemahannya. Maka katanya Immanuel kan, ndaklah, daripada capek-capek, jangan ditemuk-temuk, oke wis belajar filsafat, belajar ndak apa-apa. Kamu Islam aja nggak apa-apa, itu dua wilayah yang berbeda. Nah itu model yang ketiga. Kamu belajar Heidegger, belajar aja, belajar Sartre, belajar aja, dan nggak ganggu agama kan, dan bisa kan ternyata nggak ganggu. Wong ya kamu cuma sekedar tahu aja. Itu paradigma ketiga sebenarnya. Tidak otomatis belajar filsafat terus agamanya rusak, atau tidak otomatis
filsafatmu jadi kacau gara-gara keterikatan dengan agama. Dua-duanya dua wilayah yang berbeda. Itu model ketiga. Model yang terakhir, filsafat untuk menjelaskan agama. Ini biasanya para peneliti. Para peneliti itu kan dengan senjata filsafat terus menganalisis fenomena-fenomena agama, dogma-dogma agama dari luar gelanggang. Nah, kalau ini sudah dari luar, model keempat. Jadi boleh kamu ambil model yang keempat. Saya ingin neliti gimana keberagamaan santri ngaji filsafat. Nah, itu kan dari luar. Aku di luar dengan senjata filsafat, kamu jadi objeknya yang tak analisis. Sejauh mana Tuhan menurut orang yang ngerti filsafat dan yang tidak ngerti filsafat. Sejauh mana itu dari luar. Itu jenis keempat. Jadi filsafat sebagai kacamata untuk menjelaskan bahasa agama, fenomena-fenomena agama. Kenapa sih kok ada tawuran antar sekte? Nah, terus kamu dari luar masuk, oh itu ada kayak gini, oh variabelnya ini dan seterusnya. Itu kan pakai filsafat. Mungkin pakai fenomenologi yang kemarin Husserl, kamu masuk untuk melihat kenapa agama Jawa itu beda dengan agama Arab misalnya. Nah, itu kan filsafat sebagai kacamata terhadap agama. Itu jenis yang keempat. Jadi apakah filsafat merusak agama atau sebaliknya agama menghalangi aktivitas filsafat? Bisa kamu lihat satu di antara empat itu. Tidak mesti begitu. Kadang-kadang filsafat jadi agama sendiri bisa. Kadang-kadang filsafat mendukung agama. Ya bisa juga memang independen jalan sendiri-sendiri. Bisa filsafat jadi kacamata untuk melihat agama. Sebaliknya apa bisa? Agama jadi kacamata untuk melihat filsafat. Ya bisa saja, kan juga sering terjadi. Kalau orang bilang filsafat itu kafir, itu kan agama jadi kacamata untuk melihat filsafat. Itu juga bentuk pertemuan antara filsafat dan agama. Oke, ini harus diperjelas dulu. Apa sih? Ini kan jenis kedua tadi. Filsafat mendukung agama. Apa sih bantuannya filsafat pada agama? Dalam catatan saya paling tidak ada 4. Yang pertama, mengenal Allah, ma'rifat, memahami iman. Makanya teologi itu kalau dalam tradisi Kristen didefinisikan faith seeking understanding, keimanan yang berusaha untuk ngerti. Dan ini natural. Orang itu tidak bisa disuruh wis percaya wae, itu tidak bisa. Meskipun dia diam, biasanya tetap tanya di kepalanya, kok gini ya, wis tuh percaya wae, enak-enak kuliah neng UIN itu. Tetap kamu dan kamu akan penasaran, bertanya lebih jauh. Iman dulu juga gitu. Kayak kamu kecil dulu diceritain, kita hati-hati lo ya, diawasi Gusti Allah lo. Karena kamu mesti tanya, kayak gimana ya Gusti Allah. Dan kamu merancang-rancang sendiri di kepalamu, Allah itu mungkin kayak gini, surga itu besok kayak gini, malaikat itu gambarnya. Dan itu human, manusia, tidak apa-apa. Kamu punya curiosity. Dan filsafat bantu kamu untuk biar nggak ngawur aspek ininya. Bahkan banyak ulama bilang iman itu harus diawali dengan akal. Bahkan Islam itu yang pertama-tama sebelum Al-Quran harus akal. Ada beberapa ulama yang bilang gitu. Kenapa sebelum Al-Quran harus akal? Karena kita percaya Al-Quran. Sebelum kita percaya Al-Quran, kita kan harus percaya Allah dulu. Nggak bisa bulat. Kamu percaya Quran, percaya. Terus dari siapa kamu percaya Quran? Dari Allah. Lah kamu ngerti Allah dari mana? Dari Quran. Nah, ini kan bulat. Maka awalnya harus kamu cari sendiri ada Allah, dan ada Allah itu tidak boleh di Quran. Quran nanti objeknya kok, kesimpulannya bukan premisnya. Jadi untuk Islam kita kan dasarnya Quran, dan Quran itu dari Allah.
Maka kita tidak boleh tahu Allah dari Quran juga. Itu namanya tautologi kalau di logika. Maka harus percaya Allah dulu, dan Allah menurunkan Al-Quran terus kamu terima. Nah, dasarnya percaya Allah itu berarti satu-satunya alat yang kita punya tinggal akal. Maka akal itu harus ada di awal, sebelum kamu menerima Al-Quran dan semua ajaran Islam yang lain. Nah, itu bantuannya filsafat. Yo, karena kamu Islamnya Islam turunan, yo nggak pernah mikir sampai sejauh itu. Pokoknya wis percaya wae. Jadi orang masuk Islam itu kan percaya, pertama-tama dia harus percaya pada Allah dulu kan, baru Qur'annya yang berasal dari Allah. Maka sebelum yang pertama-tama kan harus ada basisnya, harus ada dasarnya, dan dasarnya itu berarti akal. Jadi orang yang akalnya tidak jalan, saya bilang tadi, Islamnya tidak akan bagus. Karena tidak karu-karuan mesti rentetan cara berpikirnya. Jadi bantuan yang pertama adalah mengenal Allah. Bantuan filsafat yang kedua adalah menyelamatkan kita dari jebakan apa? Itu tak pikir jebakan pemikiran sendiri, jebakan pemikiran kelompok. Itu kan sering kita dijebak untuk tidak kritis. Wes Islam itu ya gini ini, kiaimu, ustadzmu itu kan sering menjebak kita untuk ini aja terima sudah selesai. Dan filsafat menyelamatkan kita dari yang itu. Karena selama ini sering-sering yang kita berhalakan yang kayak seorang filosof Muslim kontemporer Muhammad Arkun bilang, umat Islam itu penyakit yang paling parah adalah takdisul afkar ad-diniyah, sakralisasi pemikiran keagamaan. Ya gini, software bacakan mesti gini. Oke, jadi sakralisasi pemikiran keagamaan itu selama ini yang kita sakralkan itu sebenarnya pemikiran kita sendiri, pemahaman kita sendiri tentang Islam. Dan kita sakralkan itu bukan Allahnya tapi pemahaman kita tentang Allah, bukan Islamnya tapi pemahaman kita tentang Islam. Itu yang bikin Sunni Syiah sampai hari ini tawuran tidak selesai-selesai, Sunni Ahmadiyah sampai hari ini tidak selesai-selesai. Kenapa? Masing-masing mensakralkan pikirannya sendiri-sendiri. Nah, kalau bahasanya Arkun, takdisul afkar ad-diniyah, jadinya tidak kritis. Kayak di Indonesia itu kan NU Muhammadiyah, tidak kritis. Padahal mungkin sebenarnya kita tidak beda. Kenapa kok kita nggak bisa paham bahwa kita nggak beda? Kita tidak terlatih untuk berpikir. NU Muhammadiyah itu sebenarnya di mana saya lupa, saya baca sebenarnya itu konflik bikinannya Belanda. Agak susah ya, wadah. Memang bikinannya Belanda. Jadi Belanda itu setelah perang Diponegoro itu mereka stres luar biasa gimana caranya menjinakkan umat Islam Indonesia. Akhirnya diundangnya para orientalis, Snoorgronya dan kawan-kawan, coba diteliti kira-kira pengapesannya orang Indonesia itu apa sing Islam ini. Kok susah begitu, perang, semuanya ikut perang dan kita pontang-panting. Akhirnya di antara solusinya kan nanti itu ada namanya politik etis itu. Jadi kalau Belanda baik itu sebenarnya bukan karena dia baik, tapi karena ada politik di balik itu. Nanti disebut politik etis. Di antara politik etis adalah pinterkan umat Islam. Nah, itu kan luar biasa. Kalau sudah pinter biasanya terus hati-hati, ini strategi Belanda. Persepsinya, ya hasil masukannya, ketika mereka dipinterkan, tawarilah mereka sekolah-sekolah, beri fasilitas untuk masuk dunia pendidikan. Perhitungannya Belanda pasti nanti ada yang setuju masuk sekolahnya Belanda, ada yang tidak setuju. Kelompok tradisionalis mesti nggak setuju. Zaman itu kelompok pesantren menolak mentah-mentah. Barang siapa meniru, apalagi ikut sekolahnya Belanda, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tetap kita tidak usah ikut Belanda, kita tetap belajar di pesantren aja, jangan pakai celana, pakai sarung. Nah, beberapa
setuju ikut sekolah Belanda. Ya, sekolah yang difasilitasi oleh Belanda, dibukalah pintu-pintu untuk pendidikan oleh Belanda. Dari sini lahir kelompok elit intelektual, lahir Muhammadiyah, lahir Persis, lahir Al-Irsyad, macam-macam. Mulai pinter umat Islam. Yang tradisional, yang tidak mau, tetap tidak mau. Akhirnya begitu banyak orang pinter, yang terjadi kan yang pinter ini terus, apa itu tradisional? Itu bid'ah, itu khurafat. Mulai kan kayak gitu. Begitu diserang kayak gitu, yang tradisional kan panas, kurang ajar. Cuma dia panas nggak bisa ngelawan. Akhirnya, ini kita harus punya organisasi untuk melawan kayak gini-gini ini. Terus diskusi-diskusi di Surabaya, lahirlah kemudian NU. Lahirnya malah belakangan, 26. Muhammadiyah malah 12, sekitar itu. Kak lucu kan, malah yang tradisional muncul di mana-mana. Tradisional itu awal terus modernis. Nah, Indonesia kan kualik, modernis dulu terus tradisionalis. Dan sampai hari ini terus, karena dia dinyak itu TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Sama orang modernis dia panas bikin organisasi untuk defense, untuk bertahan. Lahirlah NU. Dan sampai hari ini itu kan tawuran itu, dan Belanda sukses. Jadi seandainya ada perang beneran, tidak akan bisa kompak lagi kayak zaman Diponegoro. Mesti mikir NU apa Muhammadiyah yang perang, kan mesti gitu. Dan hari ini terjadi semangat seperti ini masih diwarisi oleh para partai-partai Islam. Jadi tidak mungkin bisa bersatu. Dan itu pinternya Belanda dan bodohnya kita sampai hari ini. Masih mau aja ngikuti logika untuk konflik seperti itu. Oke, itu manfaatnya filsafat. Yang ketiga, bantuannya filsafat pada Islam adalah dengan filsafat orang bisa merumuskan praksis agama secara kontekstual. Filsafat membantu melakukan kontekstualisasi itu, menyesuaikan ideal-ideal agama dengan realitas kekinian hari ini. Jadi tafsir, takwil itu kan aktivitas-aktivitas filosofis yang isinya menderivasikan, menarik, mengistimbatkan isinya ajaran agama biar bisa dipraktekkan secara nyata. Itu bantuannya filsafat. Kalau nggak ada aktivitas tafsir, nggak ada aktivitas takwil, mungkin Islam sudah hilang sejak lama, sudah masuk museum. Tapi dengan masuknya tradisi berpikir yang filosofis, maka dinamika keilmuan Islam masih berjalan hingga hari ini. Dan yang ketiga, filsafat berguna untuk refleksi diri, kontemplasi, membaca diri, membaca alam, membaca Tuhan, melahirkan teologi. Itu bantuannya filsafat. Makanya tadi tak bilang, kalau kita anti sama sekali filsafat, berarti anti dengan pemikiran. Kalau kita anti pemikiran, kita tidak akan bisa masuk Islam secara benar.